semuanya. Izin melanjutkan materi untuk teknis pelaksanaan kepengawasan UKM PPG pada beberapa hari ke depan, baik itu uji coba maupun nanti pelaksanaan secara real. Untuk keperluan itu saya tidak secara real. Untuk keperluan itu saya tidak ada PPT, saya akan langsung mempraktekkan di tampilan saya sebentar. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, semoga sudah terlihat untuk tampilannya. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas itu akan mendapatkan akses seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfa sebelumnya. Jadi nanti mendapatkan akses untuk login ke dashboard pengawasan. Ya, login ke dashboard kepengawasan itu bisa dilakukan nanti dengan membuka alamat seperti yang ada di layar saya. Ya, jadi di e-ujian.com kemudian garis miring UKM PPG. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti di sebelah kanan Bapak Ibu akan menjumpai tombol untuk login. Nah, di sini nanti bisa lakukan login. Nah, login itu tampilannya seperti ini. Untuk formulir loginnya masukkan username dan juga password ya. Username-nya sesuai dengan informasi yang diberikan dan juga passwordnya. Nanti kalau sudah berhasil, Bapak Ibu akan menjumpai tampilan seperti ini nggih, bentar. Nah, awalnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Jadi akan ditampilkan langsung daftar ruangan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menekan menu yang ada di sini, itu langsung akan dimunculkan daftar ruangan yang mana ini ruangan virtual dari yang ditugaskan ke Bapak Ibu. Ya, jadi nanti bergantung dari Bapak Ibu tugasnya ada di berapa ruangan. Nah, nanti akan muncul daftarnya di sini. Nah, nanti pastinya dalam satu waktu yang sama Bapak Ibu perlu membuka salah satu ruangan yang akan diawasi. Ya, pastinya akan berbeda sih harusnya untuk waktu pengawasannya. Sehingga nanti bisa dipilih yang mana yang akan diawasi dengan melihat di sini ada waktu mulai dan waktu selesainya juga ya. Jadi tentunya nanti ada urutan waktunya. Nah, lalu tinggal tekan saja tombol ini ya, tombol masuk. Nah, nanti akan muncul di dalam ruangan itu ada berapa sesi gitu. Ya, ada berapa sesi ujian yang diawasi. Ya, jadi nanti sesi ujian itu harusnya ada beberapa ya. Jadi ada apa namanya? Sesi uji coba yang nanti kalau yang uji coba atau mungkin sesi yang real untuk apa namanya? Untuk hari hari H besok ya. Nanti ada sesi namanya apa? PCK ya, PCK dan satunya ada essay ya untuk essay. Nah, nanti sesi ini akan terbagi ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mendampingi peserta itu diarahkan untuk mengerjakan 2 sesi. Jadi sesi yang pertama adalah sesi PCK dan sesi yang kedua adalah essay. Nah, nanti waktunya juga berbeda seperti yang disampaikan sebelumnya. Waktu untuk PCK itu ada 120 menit, kemudian yang sesi esai itu ada 30 menit. Nah, nanti modelnya di sisi peserta itu yang pertama muncul adalah sesi PCK saja gitu. Jadi supaya tidak dari peserta itu salah masuk sesi gitu. Nah, jadi nanti ngikuti flow-nya itu sebenarnya aman. Jadi peserta login nanti akan disajikan sesi PCK, kemudian nanti yang bersangkutan akan masuk ke sesi mengerjakan, selesai kembali ke tampilan awal, nanti baru akan muncul sesi esai. Sesi esai dikerjakan dan selesai. Nanti akan saya coba tunjukkan sekilas begitu. Nah, di sini tadi kembali lagi ke pengawasan ya. Jadi akan muncul sesi ujian. Yang pertama ini ada pukul 7.30 misalnya, ini contoh saja.
Itu ada sesi ujian yang pertama, kemudian nanti ada sesi ujian yang esai. Nah, ini untuk masuk ke dalam sesi ujian, Bapak Ibu tekan saja tombol aksi di sini, kemudian klik tombol manajemen. Oke, jadi manajemen diklik, nanti akan muncul tampilan daftar peserta yang ada di sesi tersebut. Nah, tampilannya itu nanti akan kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengawasi di dalam satu sesi tersebut, di dalam Boleh lah. kalau di dalam sesi tersebut itu terdapat beberapa mata pelajaran yang diujikan, ya, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa tabel ya. Jadi dalam satu tampilan itu ada tabel, misalnya tabel yang atas itu mapel A, kemudian tabel yang bawah itu mapel B. Nah, itu nanti bisa yang atas misalnya berapa, 15 orang, yang bawah misalnya 5 orang, itu bisa jadi seperti itu. Tetapi terdapat dalam satu tampilan. Nah, di tampilan ini ya, saya akan jelaskan beberapa bagiannya. Di sini yang pertama ada informasi untuk paket soal yang diujikan, kemudian juga lama ujian dan waktu mulainya. Nah, untuk waktu mulai ini nanti ikut saja dengan panduan yang tadi sudah disampaikan Pak Alfat. Untuk waktunya itu di sini nanti fleksibel Bapak Ibu. Jadi misalnya di dalam tampilan ujian itu di sini misalnya 7.30, maka Bapak Ibu sebenarnya bisa mulai dari 7.30 atau mungkin 7.35 itu juga tidak masalah. Nah, waktunya itu akan utuh begitu. Asalkan tidak terlalu molor begitu nggih. Karena ada spare spare waktunya sebenarnya. Ya, jadi tidak harus persis 7.30 mulai begitu. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Harapannya itu juga ya memang tidak terlalu molor begitu supaya nanti untuk jadwal selanjutnya juga tidak terganggu. Itu nggih. Jadi waktu mulai ini tidak saklek, tetapi ini adalah waktu mulai yang yang bisa mundur sedikit gitu ya, sesuai dengan keadaan. Kemudian di sebelah kanan itu adalah token ujian, ini nanti beritahukan ke peserta ketika peserta akan memulai ujiannya, begitu. Ya, jadi token ini penting diberitahukan setelah peserta itu benar-benar yang ada di Zoom itu benar-benar sesuai dengan daftar peserta dari Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti peserta ada peserta yang tidak terverifikasi itu mengetahui token tersebut. Jadi token ini nanti diharapkan ya memang diberitahukan ke peserta yang sudah terverifikasi. Ya, peserta sudah mau mulai baru nanti kita berikan informasi tokennya untuk memulai ujian gitu. Nanti kita akan coba tampilkan untuk cara masukkan tokennya di sisi peserta ya. Barangkali nanti dari peserta ada yang kebingungan saat melaksanakan uji coba maupun ujian. Nah, kemudian geser ke bawah sedikit, di sini ada tombol tambah waktu, stop ujian. Ini bisa digunakan saya kira sesuai dengan arahan dari dari panitia pusat gitu. Kalau memang tidak diperlukan, ini tidak perlu digunakan ya untuk tambah waktu dan juga untuk stop ujian. Apalagi yang ini ya saya kira ini sangat tidak perlu digunakan untuk stop ujian. Ya, mungkin digunakan saat memang ada arahan dari panitia pusat. Kemudian ada ada catatan sesi di sini. Catatan sesi ini bisa ditambahkan ketika misalnya ada sesuatu yang ingin dilaporkan secara global ya untuk sesi tersebut. Nanti untuk pelaporan per peserta akan coba kami tambahkan untuk misalnya ada peserta yang ketahuan melakukan kecurangan atau yang lain itu nanti kita akan tambahkan di tabel sini untuk untuk melakukan flagging ya untuk menandai peserta tersebut. Kemudian di dalam tabel peserta itu ada informasi beberapa ya, di sini ada nama pesertanya, kemudian nanti akan ada asal dari
lokasi PPG-nya di mana itu akan ada kita tampilkan di sini. Dan juga nanti ada foto Bapak Ibu. Di sini saya tidak menampilkan data asli ya. Jadi ini data data uji coba saja, bukan data asli. Nanti kalau yang peserta asli itu nanti akan ada foto di sini ya, ada foto dari peserta yang bisa digunakan untuk lakukan verifikasi. Ya. Kemudian selain nama, di bawah nama ini ada beberapa tombol yang ini bisa digunakan. Yang paling kiri itu adalah untuk memblokir peserta. Misalnya peserta tidak terlihat di Zoom atau melakukan kecurangan tapi tidak sudah diingatkan berkali-kali tidak memperbaiki, ya maka bisa diblokir. Ini tombol gembok warna hijau ini bisa diklik ya untuk kita blokir. Jadi misalnya ini saya klik, nanti akan jadi merah begini. Maka ini artinya ada peserta itu tidak boleh mengikuti ujian gitu. Nah, nanti pengerjaannya akan terhenti dan tidak bisa melanjutkan gitu. Nah, kalau misalnya pesertanya ingin dibebaskan kembali, tinggal diklik saja untuk tombol ini ya, jadi supaya warnanya jadi hijau kembali gitu. Oke, kemudian samping kanannya itu ada tombol plus, ini untuk nambah waktu masing-masing peserta ya. Jadi kalau yang atas ini adalah secara global, yang ini adalah secara individual untuk masing-masing peserta. Kemudian tombol paling sebelah kanannya lagi ini tombol silang merah, ini untuk melakukan penghentian paksa dari peserta. Kalau yang ini itu karena sudah warnanya merah Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa dikembalikan ya. Kalau misalnya ini diklik nanti peserta itu akan berhenti dan tidak akan bisa memulai ujian kembali karena memang sudah dihentikan secara paksa gitu. Nah ini ada konfirmasinya Bapak Ibu. Jadi jangan diklik juga. Kalaupun keklik itu nanti akan ada konfirmasi lagi. Jadi ini tidak tidak harusnya tidak akan secara tidak sengaja untuk terklik ya Bapak Ibu. Jadi biarkan saja. Kemudian sebelah kanannya itu ada tombol untuk menandakan bahwa peserta ini online atau enggak. Ya, ini kalau warnanya putih begini ini artinya sedang tidak online. Kalau nanti sedang online nanti warnanya akan jadi hijau dan bisa diklik. Kalau diklik maka peserta akan logout ya, logout di device-nya yang bersangkutan. Ini bisa digunakan kalau misalnya peserta akan berpindah komputer misalnya. Kalau ada kendala di komputer yang satu, misalnya mau ada pindah ke komputer yang selanjutnya, supaya nanti bisa login langsung, tidak perlu nunggu, itu bisa diklik ini gitu, supaya bisa pindah ya. Kalau lebih disarankan memang dari peserta itu melakukan logout ya, logout dulu, kemudian pindah ke komputer yang setelahnya. Tetapi kalau misalnya kok komputernya ngehang tidak bisa diapa-apakan, ya ini bisa digunakan untuk melakukan reset login dari peserta. Oke, kemudian geser ke kanan ini ada akses ya. Jadi akses ini sebenarnya akses username dan passwordnya dari peserta. Nah, nanti akan ditampilkan di sisi pengawas untuk melakukan cross check apabila ada peserta yang kesulitan untuk login. Ya, terkadang peserta salah tulis mungkin pada saat menuliskan username atau password, itu Bapak Ibu bisa melakukan cross check. Misalnya diminta untuk menyebutkan atau yang lainnya. Jadi dicek aja apakah memang username ini yang bagian atas dan juga password yang bagian bawah itu sudah sesuai dengan yang diinputkan oleh mereka gitu. Nah, kalau memang sudah sesuai maka harusnya bisa login ya, karena sangat jarang sekali kasus username sama tapi nggak bisa login. Ya, kemungkinan kedua ya kalau bukan username sama password itu adalah dari dari SEB-nya peserta ya. SEB peserta itu tadi sudah disampaikan harus menggunakan config yang ada di laman ya, laman resmi dari UKM PPG. Kalau misalnya tidak menggunakan itu ya, itu kemungkinan besar tidak akan bisa login karena config-nya aja sudah salah begitu. Ya, jadi dipastikan konfigurasi SEB-nya itu sudah sesuai. Itu nanti dipastikan saat uji coba
Kalau misalnya ada yang salah harusnya bisa terdeteksi di sana. Di bawahnya ini, itu ada tombol yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ada flagging per peserta. Misalnya ini sementara ada 3 flagging. Ya misalnya, oh ini peserta ini foto pada kartu identitas tidak sesuai dengan formulir pendaftaran atau menggunakan alat yang dilarang dan sebagainya. Ada mencontek, membuat catatan. Ini bisa ditandai. Ini tinggal dipilih saja gitu, nanti akan warnanya jadi biru seperti ini maka artinya sudah tersimpan nggih Bapak Ibu. Ini kalau saya refresh harusnya tidak hilang. Ya seperti ini. Kalau ingin dihapus ini bisa diklik saja Nah, yang untuk A aja berarti dihilangkan. semuanya, yang nggak valid nomor berapa? Oke. Ya, kemudian di tombol apa di kolom-kolom selanjutnya ini hanya informasi saja, saya kira cukup jelas. Mungkin ada 2 yang perlu saya jelaskan di sini, ada status. Ini status pengerjaan dari peserta. Jadi 0% ini artinya belum mengerjakan, ini yang sudah dikerjakan itu angka yang pertama. Angka yang kedua ini adalah ditandai ragu. Jadi kalau misalnya peserta menandai jawaban mereka ragu di nomor-nomor tertentu, itu nanti persentasenya akan ada di sini. Sehingga akan ketahuan progres pengerjaan dari peserta gitu. Ya tambahan lagi tadi untuk jawaban ragu itu akan tetap tersimpan, tidak tidak harus ditandai tidak ragu begitu ya. Jadi biarkan saat selesai ujian masih tertandai ragu pun tidak ada masalah. Unfocus ini adalah tanda kalau peserta itu keluar dari jendela. Nah, dalam hal ini karena pakai SEB, kemungkinan besar tidak akan bertambah, jadi ini akan tetap 0 gitu. Oke, kemudian di tampilan bawahnya ini sama saja dengan yang tadi saya jelaskan. Hanya saja ini kalau tampilan seperti ini ada kalau misalnya di sesi tersebut itu ada beberapa mapel. Ya, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sepertinya tidak ya. Jadi kalau misalnya hanya satu mapel itu ya tampilannya hanya satu tabel gitu aja. Gitu. Nah, ini saya akan coba tunjukkan kalau dari peserta melakukan login ya. Jadi ini saya copy aja dari sini. Oh, ini saya sudah login kayaknya. Ya ini. Nah, yang ini ya. Jadi saya refresh saja. Kalau sudah login, peserta ujian akan mendapatkan satu tampilan begini. Ya, tampilannya begini. Ada daftar sesi ujian. Nah, tadi saya sampaikan satu peserta itu akan mendapatkan 2 sesi, Bapak Ibu. 2 sesi ya, sesi PCK yang pertama dan yang kedua sesi esai. Nah, PCK ini sorry, sesi esai ini tidak akan muncul di sini kalau yang PCK ini belum dikerjakan. Ya, jadi ini mencegah peserta salah masuk ke esai dulu ya, karena aturannya kita PCK dulu. PCK selesai baru nanti muncul esai gitu. Ya, jadi kalau nanti peserta ada yang tanya, kok sesi saya cuma 1 PCK yang esainya mana? Nah, jawabannya adalah nanti dikerjakan dulu yang PCK, baru nanti yang esai akan muncul. Itu. Kemudian untuk memulai, nanti pastinya dari Bapak Ibu akan mengarahkan ya, Bapak Ibu pengawas, ketika awal ini ya sudah biar di sini dulu gitu. Nanti lakukan verifikasi dan prosedur yang tadi sudah disampaikan. Nah, baru setelah sudah semuanya siap untuk memulai ujian, Bapak Ibu pengawas bisa mengarahkan untuk menekan tombol mulai. Nah, tombol mulai ini ditekan, nanti akan muncul seperti ini ya tampilan token ujian. Token ujian ini akan diinformasikan oleh Bapak Ibu pengawas ya saat memang akan memulai ya seperti ini ya. Jadi verifikasi sudah selesai semua, saat mau mulai langsung informasikan aja tokennya apa ya. Tanpa token ini nggak bisa mulai Bapak Ibu. Jadi saya bisa informasikan contohnya ini tokennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bisa diketikkan seperti ini dan kita coba masuk ke dalamnya. Nah, nanti akan ada tampilan fakta integritas ya untuk pelaksanaan UKM PPG dan dari peserta tinggal menekan tombol setuju dan mulai untuk memulai ujian. Nah, ini saya klik tekan. Nanti akan ada timer seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini pastikan ditunggu sampai 0 gitu ya. Tampilan yang pertama ini 10 detik itu akan muncul seperti ini. Jadi jangan di-refresh dulu. Nanti kalau sudah 0 ya akan muncul tombol kerjakan. Nah, tombol kerjakan ini diklik saja
Nanti akan muncul seperti ini, ya, ditunggu saja dan akan muncul soalnya, gitu. Nah, soal ini akan dikerjakan satu per satu, gitu, sesuai dengan, timer yang ada di sini. Ya, ini contoh uji coba saya tadi 30 menit, dan memang tidak ditampilkan untuk tombol selesai ya Bapak Ibu. Jadi, selesai ujian tidak muncul, jadi peserta nanti diarahkan untuk menunggu sampai waktunya habis, gitu. Nah, ini tinggal dikerjakan saja, gitu ya. Misalnya ini saya pilih yang ini katakan. Kemudian saya klik selanjutnya dan seterusnya. Itu nanti, peserta yang sudah login itu akan, terpantau di sini ya, Bapak Ibu. Kalau saya refresh, nah kayak gini. Nah ini ya, jadi dia akan muncul, tombol-tombol yang tadi tidak aktif sekarang aktif ya. Dia tombol reset sesi login di sini, warnanya hijau. Ini kalau saya klik nanti di sana akan, terlokot untuk pesertanya begitu. Dan progresnya nanti akan muncul di sini secara berkala akan diupdate ya, tidak real time sekali ya. Jadi nanti akan diupdate begitu untuk, prosesnya. Ya jadi nanti akan, terupdate berapa persen pengerjaannya dan lain sebagainya itu akan terupdate di sini gitu. Ya, untuk penjelasannya saya kira seperti itu saja nggih. Jadi di sini misalnya tadi mungkin saya, oh tapi ini harus nunggu 30 menit ya. Kurang lebihnya yang lain juga sama ya Bapak Ibu untuk, prosesnya, sama tambahan paling untuk soal esai. Soal esai nanti dari peserta itu akan, menjawab di, mengetik ya, mengetik jawaban di sini. Kemudian nanti setelah, saat mereka melakukan, menjawab itu soal jawaban mereka akan secara otomatis tersimpan setiap, sekian detik ya, sekitar 15 detik. Tiap 15 detik nanti peserta jawabannya akan tersimpan dan, apabila belum tersimpan itu ketika pindah jawaban itu juga akan kita ingatkan untuk menyimpan jawaban. Jadi harapannya dengan seperti itu tidak ada jawaban yang tidak tersimpan gitu Bapak Ibu. Ya nanti, setiap peserta akan mendapatkan soal sesuai dengan, plotting yang tersedia dari panitia. Nanti menjawab kalau esai itu ada 4 soal, setahu saya ya, ada 4 soal nanti dijawab, masing-masingnya, jawabannya auto save dan ya seperti itulah untuk, kurang lebihnya penjelasan teknis pengawasan dan sedikit tadi untuk, soal yang ada seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu, eee, Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Anggi atas, penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pengawas, UP UKM PPG batch 1 tahun 2025, terkait dengan, pengawas ini sudah disampaikan dan nanti akan dilanjutkan dengan, penyelia. Karena nanti akan ada penyelia Bapak Ibu, kita dan sesuai dengan jadwal yang, dibagikan tadi terkait dengan kegiatan hari ini, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya jika ada yang ditanyakan gitu. Tapi sebelumnya saya harap Bapak Ibu sudah membaca berbagai